Sebelum melakukan verifikasi pendaftaran dan hasil seleksi calon santri baru, perlu dilakukan konfigurasi terhadap tahun akademik. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin Ponpes untuk melakukan penambahan atau konfigurasi terhadap tahun akademik baru. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi, klik menu pengaturan umum, kemudian master config. Kemudian di bagian tab akademik. Nah, di sini tambah tahun akademik baru. Nah, di sini masukkan 2024. Nah, tahun hijriahnya 1445, 446 misalnya ya. Sini 2024, 2025, dan sistem penanggalan saya pakai hijriah. Kemudian simpan. Di sini perlu di load terlebih dahulu. Di sini sudah ada ya. Nah, kemudian selanjutnya tambah semester akademik baru. Misalnya semester ganjil. Ini semester 1 ganjil. Nah, tentang semesternya ini misalnya dimulai dari bulan Syawal misalnya sampai dengan bulan ini misalnya saja ya. Misalnya sampai dengan Safar. Misalnya saja. Sini statusnya dibuat aktif. Nah, di sini jika sudah selesai, maka selanjutnya ke bagian penerimaan santri baru, kemudian di bagian jenjang pendidikan. Nah, di sini saya config di bagian ibtidaiyah terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di sini harus dikonfig semuanya jika jalur pendaftaran ini dibuka ya. Nah, di sini contohnya ini jalur pendaftaran jenjang pendidikan yang ini dibuka. Di sini saya edit di bagian semester akademik untuk santri baru, saya pilih ini ya. Nah, di sini tahun ajarannya saya pilih ini, kemudian semesternya saya pilih ini, kemudian simpan perubahan. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya lakukan konfigurasi terhadap tarif dasar. Nah, di sini di bagian keuangan. Nah, sini sebenarnya bisa login sebagai admin keuangan juga ya untuk melakukan konfigurasi. Akan tetapi sini saya langsung saja melalui admin Ponpes. Nah, di sini di bagian tarif dasar kita tambahkan jenis pembayaran baru. Misalnya SPP, kemudian uang pembangunan misalnya ya. Di sini saya anggap 2 komponen sudah cukup. Nah, jika ada komponen pembayaran lainnya bisa ditambahkan di sini langsung. Nah, di sini dipilih calon santri, kemudian klik tombol tarif dasar baru. Di sini saya pilih SPP, kemudian di jenjang pendidikan ibtidaiyah, misalnya SPP-nya 300.000. Kemudian uang pembangunan misalnya 1.500.000. Oke, ini sudah selesai. Kita coba lihat kembali jenjang ibtidaiyah. Nah, di sini udah terisi semua ya. Nah, selanjutnya saya login lagi sebagai admin pendaftaran santri baru atau admin PSP. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin PSP. Nah, selanjutnya untuk melakukan verifikasi pendaftaran, klik menu PSB online, kemudian verifikasi pendaftaran. Di sini terlihat ada satu buah data baru, yaitu calon santri baru ya. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi kita klik tombol detail. Nah, di sini terlihat data-data yang sudah dimasukkan oleh calon santri baru atau wali santri. Nah, di sini jika diperlukan perubahan bisa dilakukan perubahan secara langsung oleh admin PSB. Nah, jika sudah dianggap sudah valid semua datanya, langsung lakukan verifikasi selanjutnya itu pemberkasan. Nah, di sini bisa dilihat berkas yang diupload oleh calon santri atau wali santri baru. Nah, di sini bisa dicek oleh admin PSB apakah sudah benar semuanya atau tidak file-file tersebut. Selain itu, admin PSB juga bisa melakukan upload file ulang. Misalnya file ini misalnya salah diupload oleh calon wali santri. Nah, wali santri karena tidak mau ribet mungkin langsung mengirimkan file tersebut via WA mungkin ke admin PSP untuk dilakukan upload ulang oleh admin PSP. Nah, kita anggap di sini sudah valid semua ya. Nah, selanjutnya tab terakhir itu wali santri. Nah, di sini datanya seperti biasa kita verifikasi.
Jika sudah benar semua, maka selanjutnya itu validasi pendaftaran. Akan tetapi jika dibutuhkan verifikasi atau validasi, maksudnya jika dibutuhkan revisi oleh wali santri, nah di sini bisa kita minta lakukan revisi. Nah, di sini masukkan keterangannya apa yang perlu direvisi. Misalnya, mohon upload file KK dengan foto yang jelas misalnya. Nah, sudah masukkan ke sini, diklik saja nanti tombol minta revisi. Nah, di sini kita anggap prosesnya positif semua. Jadi pendaftaran ini kita anggap udah valid semua data yang dimasukkan. Selanjutnya klik tombol validasi pendaftaran. Baik, lakukan. Nah, sini sudah hilang. Artinya apa? Nggak ada data lagi, berarti sudah diverifikasi semua pendaftaran yang masuk. Nah, selanjutnya yaitu verifikasi hasil seleksi. Nah, verifikasi hasil seleksi ini dimaksudkan calon santri baru ini sudah melakukan ujian, kemudian sudah keluar hasil nilainya. Nah, nilainya di sini tinggal dimasukkan saja langsung, misalnya 90. Nah, status hasil seleksinya itu lulus misalnya ya di sini. Nah, di sini udah. Kemudian setelah itu diklik tombol simpan hasil seleksi. Nah, di sini jika lulus ya diisi lulus, jika tidak lulus diisi dengan tidak lulus. Nah, di sini kita anggap statusnya lulus. Selanjutnya sudah diisi, diklik tombol simpan hasil seleksi. Nah, setelah ini calon santri baru akan menerima email berupa informasi bahwa sudah dilakukan verifikasi data, kemudian akan muncul data tagihan yang perlu dilunasi oleh calon santri baru. Nah, di sini saya sudah membuka email. Nah, di sini karena saya lulus, otomatis dari sistem akan mengirimkan tagihan sejumlah yang sudah kita lakukan verifikasi sebelumnya. Nah, di sini terlihat ya jumlah SPP berapa, kemudian uang pembangunan berapa, sudah dilakukan pengisian. Dan sudah dilakukan pengiriman tagihan invoice. Nah, untuk di tutorial selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pembayaran invoice yang sudah ditagihkan.